Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering melihat, bahkan pun menghadiri beberapa KKR kesembuhan ilahi yang disponsori oleh beberapa hamba Tuhan atau gereja. Banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk menghadiri KKR tersebut karena berharap akan memperoleh kesembuhan. Apalagi diberikan tema, dengan iman semua penyakit pasti disembuhkan. Ada beberapa aliran gereja yang bahkan melarang jemaatnya untuk berobat di rumah sakit jika mengalami sakit. Bahkan mereka mendoktrin jemaat mereka untuk tidak mencari dokter jika sakit. Cukup berdoa saja, maka akan datang kesembuhan secara instan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang umat percaya pun sering tertipu dengan tawaran-tawaran yang instan. Padahal dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kurangnya pemahaman akan firman Tuhan membuat orang percaya tertipu dengan kutipan-kutipan ayat yang sederhana yang sebenarnya perlu didukung dengan ayat-ayat yang lain, karena seluruh isi firman Tuhan dalam Alkitab saling berkaitan. Biasanya dalam KKR penyembuhan dikatakan bahwa siapa yang beriman pasti sembuh. Jika belum sembuh, berarti Anda belum beriman. Inilah senjata yang sering disampaikan orang-orang yang mengaku hamba Tuhan untuk meyakinkan jemaat yang menghadiri KKR kesembuhan. Kita terkadang tidak menyadari bahwa masalah kesembuhan dan pemulihan, baik pemulihan ekonomi dan pemulihan hidup, semuanya itu adalah otoritas Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengintervensi Tuhan untuk melakukan hal itu. Ketika Yesus menyembuhkan orang kusta dalam Matius 8 ayat 2 dan 3, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang kusta dalam pembacaan ini berkata, "Jika Tuan mau." Dan Yesus pun berkata, "Aku mau." Di sini jelas mengartikan bahwa semua dapat terjadi jika Tuhan mau atau berkenan. Mujizat bisa terjadi bila diizinkan Tuhan. Dan jika Tuhan tidak berkenan, pasti tidak akan terjadi. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan mujizatnya, melainkan kita hanya bisa meyakinkan Tuhan bahwa kita layak menerima mujizat dari Tuhan. Jika kita sakit, berdoalah dan carilah dokter untuk mengobati penyakit kita, karena profesi dokter adalah anugerah Tuhan. Dengan mencari dokter, maka kita telah menunjukkan usaha dan niat kita untuk sembuh. Para hamba Tuhan yang datang untuk mendoakan kita, itu untuk mengobati jiwa kita, mengobati kerohanian kita. Dan dokter bertugas untuk mengobati tubuh jasmani kita. Karena kesembuhan yang sesungguhnya apabila tubuh jasmani dan tubuh rohani kita benar-benar mengalami kesembuhan. Mungkin ada dari kita yang berpikir, mengapa hamba Tuhan sudah bolak-balik datang mendoakan saya, tapi saya tidak juga sembuh?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan firman dan doa-doa yang dinaikkan oleh para hamba Tuhan ketika datang berkunjung, ketika kita sakit, itu untuk mengobati jiwa kita, kerohanian kita, untuk menenangkan jiwa kita, memberikan harapan, kepastian akan janji-janji Tuhan. Dan itu pun memerlukan kesungguhan iman kita, agar supaya jiwa dan kerohanian kita bisa disembuhkan. Jika jiwa dan kerohanian kita telah sembuh, maka tubuh jasmani kita pun pasti akan berangsur-angsur mengalami kesembuhan. Jangan kita tergoda dengan hal-hal yang instan, karena Tuhan menilai orang dari bagaimana dia tahan uji. Orang yang berpengharapan dan selalu berpegang teguh pada janji Tuhan. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Tidak memperoleh mujizat bukan berarti Tuhan sudah melupakan kita, melainkan ada rencana Tuhan yang dahsyat bagi hidup kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10 berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, 'Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.'" Saudaraku, Rasul Paulus pun diberikan pergumulan sakit yang tidak disembuhkan, diberikan duri dalam dagingnya. Hal itu agar supaya dia tetap rendah hati, dia tetap mengakui kuasa Tuhan dalam hidupnya, dan dia bersyukur atas kelemahan itu. Sebab jika kita lemah di hadapan Tuhan, itulah yang membuat kita kuat. Jadi ingatlah beberapa pesan penting dari renungan ini. Yang pertama, mujizat kesembuhan bisa terjadi, bisa juga tidak. Semua atas kehendak Tuhan. Kedua, ujilah segala sesuatu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Yang ketiga, jika Tuhan berkenan, kita pun bisa menerima mujizat dengan doa kita sendiri, tanpa bantuan orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini." Kita adalah anak-anak Allah dan Tuhan telah memberikan roh yang besar dalam diri kita. Jadi tidak ada penghalang lagi untuk kita menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Pesan yang keempat, doa menyembuhkan jiwa rohani kita, dan penyakit jasmani kita dapat disembuhkan dengan jasa dokter atau tenaga medis, karena mereka juga adalah alat perpanjangan tangan Tuhan. Dan pesan yang terakhir, yang kelima adalah sakit bukan berarti kita dibiarkan, melainkan ada rencana yang dahsyat yang Tuhan rencanakan bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang selalu setia dalam kehidupan kami, terima kasih atas segala anugerah, kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
Walaupun kami ini hanya manusia biasa, manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, tapi Tuhan selalu menyempurnakan kami. Terima kasih Bapa, lewat perenungan kami saat ini Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami tidak tertipu dengan nabi-nabi palsu yang sudah ada di sekitar kami. Bagaimana kami dapat menguji segala sesuatu. Apakah itu baik, benar, dan berasal daripada Tuhan atau tidak. Karena kami yakin Tuhan telah memberikan kami roh yang besar, memberikan kami hikmat untuk dapat membedakan yang baik yang berasal daripada Tuhan dan yang tidak baik. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan selalu menunjukkan kami kebaikan. Dan kami tidak perlu ragu dan khawatir akan kuasa Tuhan yang terus berlakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami hikmat untuk selalu menentukan pilihan yang benar. Kami yakin juga ketika kami mengalami pergumulan atau sakit, Tuhan yang menjadi penguat kami. Tuhan yang akan menuntun kami pada kesembuhan untuk melewati ujian sakit kami. Tuhan juga yang sudah mengutus tenaga medis dan para dokter untuk menyembuhkan penyakit yang kami derita. Terima kasih Bapa, Engkau terus berkati kami, berikan kami kekuatan untuk selalu melewati pergumulan hidup kami. Karena kami yakin dalam Tuhan, ketika kami lemah, itu yang membuat kami menjadi kuat. Terima kasih Bapa di sorga, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Berkati terus kami Bapa, lindungilah kami terus, dan berikan kami kekuatan, kemampuan, agar kami tidak terbuai dengan godaan-godaan dunia yang menawarkan hal-hal yang instan. Tapi biarlah kami selalu tahan uji, selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Inilah yang jadi doa dan ungkapan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan kita share video ini untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.